لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وذريته وصحبه الكرام شهد الله له الفاتحة. وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والمجاهدين والمساعدين والمجتهدين والمجتهدين والمعلمين ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin, Bapak segenap pengurus masjid Al-Ikhlas dan ya Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah kita semuanya dapat kembali lagi tempat ini dalam keadaan sehat walafiat setelah sama-sama beberapa hari yang lalu serentak umat Islam menunaikan Hari Raya Idul Kurban Senin, Selasa, dan Rabu. Ini kalau kita yang ada di sini masih ada satu hari lagi hari tasyriknya. Hari tasyriknya Selasa, Rabu, Kamis. Tapi di Saudi Arabia yang hari raya Idul Adha-nya hari Minggu, berarti ini sudah hari tasyrik yang terakhir. Bagi jamaah haji hari ini merupakan nafar sani, nafar awal kemarin. Nah, sekarang nafar sani. Jadi berarti hari ini sudah banyak yang meninggalkan Mina kembali ke Mekah, ke Makkah masing-masing untuk menunaikan rangkaian rukun haji yang terakhir, yaitu tawaf ifadah. Lagi capek-capeknya nih jamaah haji ini lagi capek-capeknya habis menguras tenaga. Kita di sini bergerak melakukan kegiatan penyembelihan binatang kurban. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan alhamdulillah kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwal wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nisfil akhiri min syahri Ramadan. Wa ba'da dukhuli fiha, sunnah setelah masuk dalam rangkaian sholat. Kalau sunnah yang sebelum mengerjakan sholat, azan dan qoma, berarti di luar sholat dan sebelum sholat. Sementara untuk malam ini akan kita pelajari bersama-sama tentang sunnah di tengah-tengah sholat, berada pada waktu sholat. Ini ada dua. At-tasyahudul awwalu, yang pertama adalah tasyahud awal atau tahiyat awal. Yang ada tasyahud awalnya itu sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Sholat subuh langsung tasyahud akhir, karena cuma dua rakaat. Sholat maghrib di rakaat yang kedua mestinya duduk untuk tasyahud awal. Setelah duduk antara dua sujud, terus sujud lagi, sujud yang kedua, kemudian duduk, namanya tasyahud awal. Karena lupa, akhirnya habis sujud langsung berdiri, sehingga di rakaat yang kedua posisinya sama seperti rakaat yang pertama. Sholatnya tetap sah, karena ini sunnah, bukan wajib. Tapi kalau sholatnya berjamaah, sudah barang tentu ketika imamnya lupa seperti itu, ada yang mengingatkan. Ketika ada yang mengingatkan, langsung teringat imamnya bahwa salah. Itu namanya manusia itu mahalul khotob wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak pernah salah dan tidak pernah lupa, namanya bukan manusia. Malaikat tak pernah salah, tak pernah lupa. Dan malaikat selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Malaikat itu makhluk yang tidak diberi nafsu, Pak. Tidak ada nafsunya. Kalau malaikat ada nafsunya, melihat manusia yang jahat-jahat, dihabisin semua. Nah, tapi malaikat itu tidak punya nafsu. Mereka menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Berbeda dengan manusia, namanya zuluman jahula. Potensi untuk zalim itu besar. Manusia itu jahul, lagi juga bodoh. Karena itu tidak ada kesempurnaan di dalam diri manusia. Ada selalu kekurangan-kekurangan. Wal qunutu fi subhi, yang termasuk juga sunnah di tengah-tengah sholat, yaitu membaca doa kunut
pada waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh kunut. Tapi kalau baca doa kunut ketika ada musibah, ada bencana, dan kunut ini bisa dibaca pada waktu sholat apa saja, termasuk sholat Jumat, sholat Maghrib, sholat Isya. Nah itu namanya sholat apa? Doa kunut nasilah. Karena awam yang sudah masuk di ranah nasional, ya, maka baca doa kunut. Dan doa kunut nasilah posisinya sama seperti kunut pada waktu sholat subuh. Posisinya sesudah rukuk di rakaat yang kedua. Jadi sesudah di rakaat yang kedua, karena itu sholat subuh. Kalau umpamanya sholatnya sholat zuhur karena kunut nasilah, ya berarti di rakaat yang keempat, rakaat yang terakhir. Nah ini doa kunut. Pertama doa kunut di waktu sholat subuh, wa fil witri fil nisfil akhiri min syahri Ramadan. Dan yang keduanya, baca doa kunut ini dibaca pada sholat witir pertengahan akhir daripada bulan Ramadan. Pertengahan. Kalau pertengahan itu hitungnya 1 bulan dibagi menjadi 2. Pertengahan yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 15. Pertengahan yang kedua tanggal 16 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Itu sudah mulai. Rasulullah kalau sudah Asrul Awakhir itu berarti 20 hari ke atas itu sudah lebih banyak waktunya di masjid iktikaf. Itu Rasulullah. Nah, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang berbahagia, jadi witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil berarti 3, 1, 5 itu ganjil. Pernah ada yang tanya begini, Ustaz, sholat witir kan itu ganjil. Ganjil itu kan berarti 3. Tapi kenapa sholat witir itu kok 2 rakaat? Kan itu bukan ganjil. 2 rakaat salam, terus yang berikutnya 1 rakaat. Nah, makanya bapak-bapak, niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini. Saya niat sholat witir sebagiannya, minnya itu litabid, artinya sebagian. Saya niat sebagian sholat witir 2 rakaat. Nanti yang pas 1 rakaat tidak usah pakai mina lagi. Usolli sunnatal witri rakaatan, langsung begitu. Tapi pada 1 rakaat usolli sunnatal minal witri. Saya sholat 2 rakaat sebagian daripada sholat witir. Jadi dibagi 2. Terus bagaimana yang sholatnya 3 kali langsung sah? Ya, jadi yang 3 kali langsung sah, yang 2 dulu, sesudah 2 baru 1 sah. Mana yang baik?
Yang 3 langsung apa yang 2 terus 1. Kita yang baik adalah yang sudah terbiasa di tempat itu. Kalau di masjid itu sudah terbiasa 2, sesudah 2 1 kerjakan itu. Jangan merubah sesuatu yang sudah terbiasa. Min syahri Ramadan, sholat witir ini adanya di bulan Ramadan. Nah, sementara sholat witir itu tidak selalu di dalam bulan Ramadan. Ini yang dimaksud adalah membaca doa kunutnya. Jadi kalau sholat witir di bulan-bulan yang lain tidak usah pakai kunut. Sholat witir di bulan Ramadan pakai kunut itu pun sudah ngambilnya bagian yang terakhir, separuh yang terakhir. Tentu saja hal ini dilakukan karena ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, sunnah itu sunnahnya ada yang boleh diikuti, boleh tidak. Ada yang harus diikuti, ada yang tidak boleh diikuti sama sekali. Sunnah Rasul yang boleh diikuti, boleh tidak, yaitu seperti halnya ketika Rasulullah makan. Seperti apa makannya, diikuti boleh, tidak diikuti juga tidak apa-apa. Tapi sunnah-sunnah Rasulullah yang seharusnya kita lakukan, kita ikuti. Sunnah yang terkait dengan masalah ibadah, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, haji, Pak. Kalau mau mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu tanggal 8 Dzulhijjah sebelum wukuf di Arafah, itu ke Mina dulu. Kalau mau mengikuti kayak begitu, ke Mina dulu, yang disebut Tanazzul. Kalau seandainya dengan keterbatasan tempat yang ada di sana dan juga jumlah orangnya yang menunaikan ibadah haji itu sedikit, itu bisa dilakukan seperti itu. Bisa. Yang menjadi masalah ini kan, yang haji itu kan jumlahnya jutaan. Kalau ke Mina dulu di pinggir-pinggir jalan, itu yang artinya tidak ada tenda, tidak terkoordinir, maka langsung dimasukkan di satu area yang namanya Arafah. Tentu saja ini sudah berdasarkan fatwa kesepakatan ulama, itu hajinya tetap sah selama kalau wukuf itu adanya harus di Arafah. Kalau pas wukuf kok nggak ada di Arafah, di Mina nggak sah. Sebab yang namanya wukuf itu tempatnya di Padang Arafah, itu miniatur, Pak. Arafah itu miniatur dari Padang Mahsyar. Gambarannya di mana pada saat orang wukuf di Arafah yang dipakai 2 helai kain putih, cuma itu. Tidak membedakan dia itu orang yang punya jabatan tinggi, sosial, tingkat sosial ekonominya juga tinggi, orang biasa, guru, karyawan.
insinyur, dokter, semua kalau sudah di sana sudah ditanggalkan semua predikat-predikat dan jabatan-jabatannya. Udah. Makanya Nabi Adam dan Hawa itu Allah pertemukan di situ setelah ratusan tahun dipisah oleh Allah. Dari surga diturunkan ke dunia di tempat yang jauh. Nabi Adam diturunkan di India. Nabi Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Ratusan tahun saling memanggil, kemudian Allah pertemukan di Padang Arafah. Posisinya tempatnya itu di Jabal Rahmah. Nah, kemudian di Jabal Rahmah sebagai tempat perjumpaan antara Adam dan Hawa. Terus di situ dibangunlah sebuah tugu untuk mengingat bahwa disitulah pertemuan perjumpaan dua insan, dua manusia setelah Allah turunkan dari surga. Jadi waktu di surga belum punya anak, nggak punya anak. Punya anak Qabil dan Habil dan yang lain-lainnya setelah di dunia. Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian. Nah, makanya ketika umat Islam memasuki rangkaian hari raya yang dinamakan Idul Adha, hari raya besar. Jadi hari raya Idul Adha itu hitungannya hari raya besar dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Itu sebuah pengorbanan. Sehingga kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail itu tidak melebihi kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah. Sampai anaknya sendiri dikorbankan karena beliau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak-bapak, at-tasahhudul awal sunnatun fi sholati. Tasawuf awal hukumnya sunnah di dalam sholat 5 ruwahu. Karena ada sebuah keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati dzuhri wa alaihi julusun. Jadi Rasulullah berdiri saat sholat zuhur, wa alaihi julusun, padahal mestinya beliau itu duduk. Yang mestinya duduk, beliau berdiri. Falamma atamma sholatahu, ketika Rasulullah menyempurnakan sholatnya, sajadah ini, beliau sujud 2 kali yang disebut sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasru, subhanallah la yanamu wa la yasru, subhanallah la yanamu wa la yasru. Terus bangkit dari sujud, terus sujud lagi. Sujud yang kedua bacanya itu lagi
Subhanallah la ilaha illallah 3 kali, terus itu Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini sebuah pelajaran sesungguhnya untuk kita sebagai umatnya. Karena apa? Beliau sebagai seorang rasul memang mempunyai sifat wajib, namanya sifat wajib fatonah, cerdas. Dalam hal ini untuk memberikan sebuah pelajaran kepada umatnya, kalau seandainya waktu sholat itu lupa, itu ada solusinya, ada caranya, dengan cara sujud sahwi. Nah ini para nabi, para rasul kan tidak maksiat. Kenapa tidak maksiat? Karena maksum. Maksum itu artinya terpelihara dari dosa. Maksum. Para nabi, para rasul berarti itu juga berlaku untuk Nabi Adam. Bukan cuma Nabi Muhammad saja, nabi semua 20 nabi dan 25 nabi dan rasul itu maksum. Kalau maksum itu artinya terjaga dari perbuatan maksiat. Tapi ada ayat wa aso adamu rabbahu. Kemudian Adam itu durhaka kepada Allah, kepada Tuhan. Terkait dengan apa? Terkait ketika Nabi Adam itu makan buah kuldi. Itu tidak, kalau dalam ilmu kalam itu tidak boleh diartikan durhaka, tidak boleh diartikan melanggar. Tidak boleh diartikan melanggar. Tapi ini memang sudah skenario Allah seperti itu. Ketika Allah harus menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia, harus dengan cara seperti itu. Termasuk tidak punya penyakit-penyakit seperti kusta, buta. Nabi para rasul itu tidak punya penyakit buta. Tapi bapaknya Nabi Ismail, Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, namanya Nabi Yakub. Itu tidak melihat buta itu, Pak. Bukan buta. Beliau tidak melihat itu karena setelah kehilangan putranya yang bernama Nabi Yusuf bertahun-tahun, itu menangis siang malam. Begitu menangis siang malam, akhirnya apa? Matanya tertutup oleh air mata. Begitu. Karena matanya tertutup oleh air mata, sehingga matanya tidak melihat. Tertutup bukan berarti buta. Makanya begitu anak-anaknya yang lain ketemu lagi dengan Nabi Yusuf, terus cerita di masa pacaklik belajar ke sana ke Mesir, sudah diketahui bahwa itu adalah Yusuf. Yusufnya sudah buka kartu. Terus saudara-saudaranya cerita kalau bapak itu di rumah sudah begini. Akhirnya Nabi Yusuf nitip bajunya yang Nabi Yusuf dititipkan ke saudaranya. Sana pulang diperintah pesannya apa? Diusapkan ke mukanya. Nah, belum sampai masuk ke rumah, masih di luar rumah, itu Nabi Yakub sudah mencium bau Nabi Yusuf. Sudah mencium bau Nabi Yusuf. Langsung Yusuf gitu. Padahal itu bajunya. Begitu bajunya diusapkan
melihat ke muka, akhirnya matanya melihat. Singkat cerita, saudara-saudara yang Nabi Yusuf, saudara-saudara dari Nabi Yusuf dan bapaknya diboyong ke sana, ke Mesir, ke Nabi Yusuf, dan akhirnya cerita tentang mimpi ini ru'aitu ya ahada asaro kaukaba gitu, cerita tentang itu. Jadi dulu waktu Nabi Yusuf masih kecil, cerita sama bapaknya Nabi Yakub bahwa bapak, saya semalam mimpi ada 11 bintang sujud kepada saya. Kata Nabi Yakub, mimpimu itu jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, akhirnya begitu sudah jadi raja, sudah ketemu, kemudian mereka mengakui kesalahannya. Mereka sujud dalam pengertian menghormat kepada Nabi Yusuf. Semua makhluk itu sujud kepada Allah, tapi kan sujudnya beda-beda. Yang tidak boleh kita sujud kepada orang, apalagi sujudnya di kaki. Ada seperti itu. Bapak-bapak, hadirin mahasiswa sekalian. Rawahu Syaikhaini, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Walau kana wajiban lama tarokahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tasahud awal itu wajib, maka Rasulullah tidak meninggalkannya. Wa amma masyru'iyat wa amma masu'iyatuhu fal ijma'u mun'aqidun ba'da sunnati syarifah. Jadi adapun diperintahkannya, disyaratkannya, disyariatkan atau diperintahkannya sujud sahwi itu fal ijma'u mun'aqidun. Ijma, kesepakatan itu jadi landasan, menjadi dasar ba'da sunnati syarifati, setelah sunnah syarifah, sunnah yang mulia. Jadi maka urut-urutannya yang jadi landasan itu Al-Quran, sesudah Al-Quran hadis, sesudah hadis baru ijma. Apa bedanya ijma dengan qiyas? Ya. Kalau ijma itu hasil konsensus beberapa ulama. Dari konsensus beberapa ulama terus diambil kesepakatan begini, itu namanya ijma. Tapi kalau qiyas itu hasil analisa masing-masing orang, masing-masing mujtahid. Umpamanya contoh qiyas begini, Pak. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah berkata dan jangan membentak kepada kedua orang tua. Laknya, huruf la yang ada situ, itu artinya larangan nahiyah. Lak yang mempunyai arti jangan, larangan. Maka timbul sebuah kaidah usul fikih, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal mula larangan itu menunjukkan haram. Karena itu dilarang, maka haram. Anak membentak sama kedua orang tuanya itu hukumnya haram. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu,
Ada nggak di dalam Al-Quran atau di hadis ayat yang mengatakan memukul orang tua? Tidak ada. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang larangan seorang anak memukul kepada orang tua. Lalu dikiaskan. Kiasnya harus punya ilah, harus punya alasan yang sama. Apa yang dikiaskan, yang disamakan, yang dianalogikan kepada perkataan adalah mukul. Terus ilahnya di mana? Alasannya sama-sama menyakitkan. Bahkan kalau memukul itu menyakitinya lebih tinggi lagi dibandingkan hanya ucapan kasar. Maka sampul kias, buah dari mengkiaskan itu adalah hukumnya haram. Sabu-sabu kan ada di dalam Al-Quran. Ada nggak inna sabu-sabu haram? Ada. Nah itu hasil daripada kias. Bapak-bapak, anak-anak sekalian. Wa ammal kunutu fayustahabbu fi iktidalisaniya fi subhi. Adapun membaca doa kunut itu disunahkan saat iktidal di rakaat kedua sholat subuh. Iktidal itu artinya bangun dari ruku, namanya iktidal. Kemudian pada saat itulah baca doa Allahumma ini fima hadain wa fini fima afain wa tawallani fima tawallai, dan seterusnya. Itu doa kunut yang dikumandangkan, yang dibaca oleh kita. Nah kalau umpamanya pada waktu sholat subuh tidak pernah membaca doa kunut, ya tidak pernah membaca doa kunut, Pak. Contohnya kayak di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, tidak pakai kunut. Dan bahkan kamu sholat, tapi sholatnya begitu sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah beberapa detik sudah pada jalan. Nah kalau imam yang ada di situ kenapa sesudah salat terus kemudian jalan? Karena dia muter di sampingnya, masuk di kamar mau sholat jenazah. Jadi setiap waktu itu selalu ada jenazah. Kadang 3, 7, 4, 2, 9 juga pernah. Itu setiap waktu ada jenazah. Nah karena setiap waktu ada jenazah, yang meninggal itu kan banyak, sehingga yang terjadi di sana, di Madinah saja ada kuburan namanya Baqi, Jannatul Baqi di sana nyebutnya. Itu sekarang sudah terjadi pelebaran. Terjadi pelebaran itu yang dibongkar malah hotel. Kalau di sini malah yang dibongkar apa? Kuburan jadi bangunan. Di sana bangunan dibongkar jadi kuburan. Tapi kalau di sini tidak, kuburan dibongkar jadi hotel kayak apa gitu. Ya, kalau ada di mana itu di
biarpun orang meninggal dunia jenazahnya dikubur di tempat yang banyak lumpurnya, yang akan menemani itu adalah amal baiknya selama hidup di dunia. Jadi bukan AC-nya, bukan taman yang indah, bukan. Ya, di kuburan hanya ada acaranya. Kalau kita berziarah, kita diperintah untuk membaca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bapak-bapak, kalau ada orang melakukan sebuah kegiatannya itu kaitannya dengan haul almarhum, mbahnya, bapaknya, ibunya, istrinya, atau taruhlah orang-orang yang berjasa. Biasanya haul itu di rumah apa di kuburan? Di rumah. Kiai-kiai di pesantren, kiai-kiai ulama-ulama itu seperti itu. Tapi ada orang yang melakukan haul di kuburan, kemudian juga dengan menghiasi kuburannya dengan sesuatu yang indah. Itu sebenarnya adalah ajaran Syiah. Syiah itu berlebihan. Nah itu, jadi sementara kiai-kiai ulama-ulama NU itu ketika haul tetap di rumah, di pesantren, di madrasah, bukan haul di kuburan. Kuburan nanti ziarah sana, mengingat. Tujuan orang ziarah itu kan apa? Salah satu di antaranya untuk mengingat. Untuk mengingat bagi kita yang masih hidup, suatu saat lambat atau cepat pasti akan menyusul. Gak ada yang hidup abadi. Nah kalau sudah tua, kadang-kadang sudah usianya lebih dari 60, itu kalau sakit saja sudah mulai tak tetap gitu. Sudah lewat dari 67, kalau sakit itu sudah mulai ketar-ketir itu. Jangan-jangan sudah mau berakhir, jangan-jangan sudah mau berakhir. Nah, makanya mumpung masih sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikmati akhir-akhir hayatnya itu dengan penuh meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Buat kata orang yang buat sang apa bekal. Pada sewaktu fa'inna warosatin taqwa. Kumpulkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5 rawahu Anas radhiyallahu ta'ala. Karena ada keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu qala Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faraqat dunya. Nah, ini di hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Anas, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, Mazala Rasulullah, tidak, ini bukan bersabda ya. Jadi yang berkata adalah Anas. Anas menyaksikan. Ini berarti namanya hadisnya hadis fi'liyah. Biasanya diawali dengan kana Rasulullah. Jadi Anas menyaksikan Rasulullah SAW
tidak henti-hentinya yang menutupi subhi membaca doa kunut pada waktu sholat subuh kata faraqat dunya sampai beliau meninggal dunia. Jadi artinya sampai beliau meninggal dunia itu setiap hari kalau sholat subuh pakai kunut, subuh pakai kunut, subuh pakai. Jadi beliau membiasakannya itu di sholat subuh. Suatu saat ketika beliau gerak sakit, kemudian sahabat Abu Bakar lah yang diperintah oleh beliau untuk menjadikan atau untuk menjadi imam pada waktu sholat subuh. Bapak-bapak, para jemaah sekalian, kita yang sudah pernah ke sana, ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi kan begitu megah, bangunannya begitu megah, indah. Tapi dulu zaman Rasulullah jauh dari bangunan yang itu. Pakainya apa? Pohon itu kurma. Pakaiannya pohon kurma. Bawahnya ini belum dikasih apa ini? Granit, nggak ada granit. Makanya suatu hari ketika ada orang Badui masuk ke situ, masuk ke dalam masjid, kecil. Orang Baduinya kecil di situ. Mau dihardik oleh sahabat, dilarang oleh Rasul, biarkan, jangan dihardik, biar sampai selesai. Nah, begitu sudah selesai, disiram. Coba kalau umpamanya tempatnya kayak seperti granit atau disiramkan, airnya sudah kemana-mana, airnya najisnya menjadi kemana-mana. Tapi karena itu pasir, disiram masuk ke dalam. Nah, itu zaman dulu seperti itu. Maka itu sudah berapa tahap renovasi sudah berapa tahap. Saya yang beberapa kali ke sana saja, kalau tidak salah 3 kali ada perubahan. Tahun 2005 itu di depan Masjid Nabawi belum ada payung-payung begitu, belum ada payungnya. Begitu tahun berikutnya, tahun 2006 baru ada payungnya. Terus dulu waktu tahun 2005 perjalanan dari Bandara Ammar. Nah, kalau di Madinah itu kan namanya bandaranya Bandara Ammar. King Abdul Aziz di Jeddah. Perjalanan dari Bandara Ammar menuju masuk ke Madinah itu masih jarak jauh. Menara-menara Masjid Nabawi kelihatan. Akhirnya lama-lama gak kelihatan. Kenapa? Bangunan-bangunan hotelnya udah penuh tinggi-tinggi, ketutup semua oleh bangunan-bangunan hotel yang tinggi-tinggi ada di sekitarnya. Nah, jadi terus berubah. Makanya itu di museum yang ada di Jeddah itu ada beberapa kali. Tahun ini begini bangunnya, modelnya, terus tahun berikutnya seperti ini, tahun berikutnya. Itu pintu Ka'bah saja di museum ada 3. Ada 3 pintu Ka'bah. Ya. Sumur Zam-Zam itu kayak dulu kita kan ada sumur bulat, terus ada itu yang pinggirnya apa itu Pak? Namanya kalau di kampung rolakan. Jadi dibangun pinggirnya muter begini. Jadi biar kalau dulu kan belum ada sanyong, belum apa gitu. Pakinya apa? Timba. Itu ternyata pakai kerekan sama, ternyata ada kerekannya juga, timbanya ada di situ. Masih ada di sana itu. Iya. Artinya apa? Di sebuah daerah negara yang berbeda jauh, ternyata ada hal-hal yang sama dengan di Indonesia.
untuk mengambil air itu pakainya kerekan. Nah, sekarang sudah enak semuanya, sudah tinggal menggunakan keran. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu dan yang lainnya. Qala Ibnu Salam. Nah, hal itu dikatakan oleh Ibnu Salam bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang lainnya. Nah, bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, sampai di sini yang dapat saya sampaikan pengajian dan taklim pada malam ini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Silakan, sebelah sana. Depan. Baik, cukup. Tidak ada yang bertanya, Pak. Rabbana wa anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilman ya Rasulullah wa Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.